Apakah engkau membiarkan rasa takut atau kegelisahan menahanmu melakukan kehendak Tuhan? Ini adalah pertanyaan renungan kita untuk hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu, dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ ia tinggal bersama-sama murid-muridnya. Pada waktu itu hari raya Paskah, orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus, dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Dalam Yohanes 11 ayat 45-56, setelah kebangkitan Lazarus, para Sanhedrin memutuskan untuk membunuh Yesus, dengan alasan bahwa satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Kayafas tanpa disadari bernubuat bahwa Yesus akan mati bagi bangsa untuk mengumpulkan anak-anak Allah yang tercerai-berai, menyiapkan mezbah bagi kasih pengorbanan tertinggi Yesus. Nubuat Kayafas menegaskan peran Yesus sebagai korban anak domba, yang mati bukan hanya untuk sebuah bangsa, tetapi untuk menyatukan semua umat Tuhan. Imam-imam besar takut kehilangan kekuasaan, sehingga mereka berkomplot melawan Yesus. Dalam renungannya tentang bagian Injil ini, Paus Fransiskus mengajak kita untuk tidak membiarkan rasa takut atau sikap apatis menghalangi tanggapan kita terhadap kehendak Tuhan. Paus Fransiskus memanggil semua orang percaya untuk keluar dari makam ketakutan dan keputusasaan, membiarkan terang Kristus bersinar. Perikop Injil ini terjadi tepat sebelum Paskah, memasuki pekan suci, menandai waktu bagi kita untuk berdiri di hadapan salib, dan melihat salib sebagai simbol kehidupan dan kasih Tuhan. Bacaan ini menunjukkan peralihan menuju sengsara Yesus serta misi para pengikutnya, untuk tetap menjunjung kebenaran, bahkan ketika menghadapi penderitaan dan penganiayaan. Kita dipanggil untuk mengakui bahwa kematian Kristus bukanlah kekalahan, melainkan kemenangan tertinggi kasih atas ketakutan dan maut. Selagi kita mendekati pekan suci, kita diundang untuk mempertimbangkan hal dalam hidup kita yang harus mati, agar kita dapat dibangkitkan ke dalam kehidupan baru bersama Kristus. Kita didorong untuk percaya pada penyelenggaraan Allah, bahkan ketika kita merasa terancam oleh dunia, dan untuk menemukan penghiburan dalam kasih-Nya yang memungkinkan kita untuk melayani Tuhan dengan hati yang murni. Marilah kita berdoa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, semoga kami, para pengikut dan murid-murid-Mu, selalu siap untuk menyerahkan hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu, untuk menanggung penderitaan-Mu dan memikul salib-Mu, agar kami pun dapat ikut dalam kemenangan dan kemuliaan-Mu. Yesus Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalan kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan memberkati keluarga Anda. Tuhan memberkati Gereja Katolik kita dan Couples for Christ.